Pernahkah teman-teman merasakan tidak cukup baik atau kurang berharga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Ira Febriana dengan belakang NPM 100, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang terhormat kepada Bapak Slamet Triadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, serta tidak lupa kepada teman-teman onlineku yang berbahagia. Pernahkah teman-teman merasakan tidak cukup baik atau kurang berharga? Saya akan berbagi tentang bagaimana self-love dapat mengubah perspektif kita dan membawa kebahagiaan yang mungkin sulit diterima oleh banyak orang, bahwa mencintai diri sendiri lebih penting daripada mencintai orang lain. Kedengarannya egois. Izinkan saya menjelaskan mengapa ini adalah kunci untuk kebahagiaan sejati. Baik, langsung saja pada pertanyaan pertama. Mengapa kita perlu membahas arti penting self-love saat ini? Ya, kita perlu membahas tentang self-love saat ini karena self-love merupakan suatu hal penting yang dimana semakin banyak orang mengalami tekanan dan stres dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada generasi muda maupun generasi Z. Mengapa demikian? Karena kehidupan modern yang serba cepat seringkali membuat kita lupa untuk merawat diri sendiri, baik secara fisik maupun mental. Self-love adalah fondasi untuk kesejahteraan emosional kita yang dapat diartikan bahwa diri sendiri perlu mendapati apresiasi dengan penuh kasih sayang dan perhatian tanpa mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Tindakan ini tumbuh dari fisik, psikologis, dan spiritual. Tanpa self-love, kita cenderung mengalami kelelahan, rendah diri, dan bahkan depresi. Self-love pun penting karena dengan mencintai diri sendiri, kita mampu menghadapi tantangan dan stres sehari-hari. Kita dapat meningkatkan kesehatan mental, membangun hubungan yang lebih baik, mampu menetapkan batasan yang sehat, menghargai diri sendiri, dan memberikan cinta yang tulus kepada orang lain. Mencapai potensi penuh, kita mampu lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengejar impian serta tujuan hidup yang jelas, sehingga memiliki keberanian untuk mengambil risiko dan terus berkembang, mengurangi kecepatan serta depresi. Kita menciptakan lingkungan emosional yang positif dan mendukung. Selain itu, self-love memungkinkan kita menjadi contoh positif bagi orang lain dan orang-orang sekitar kita, terutama pada generasi muda yang dimana dapat mengajarkan pentingnya menghargai dan merawat diri sendiri. Di dunia yang kompleks ini, self-love bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menciptakan masyarakat bahagia, sehat, dan seimbang. Bagaimana self-love berbeda dari egoisme dan narsisme? Ya, setelah penjelasan tadi mengenai arti penting self-love, secara sederhananya self-love berbeda dari egoisme maupun narsisme. Bahwa self-love sendiri dapat mengambil waktu untuk beristirahat saat merasa lelah, dapat menerima ketidaksempurnaan diri, dan dapat memberikan pujian pada diri sendiri atas usaha yang dilakukan. Namun, egoisme adalah sikap mementingkan diri sendiri secara berlebihan, di mana seseorang cenderung memprioritaskan kebutuhan dan keinginan pribadi di atas segalanya, seringkali mengorbankan kesejahteraan orang lain. Egoisme dapat membuat seseorang kurang empati dan kurang peduli terhadap tindakannya kepada orang lain. Contohnya saja kepada teman-teman yang disuruh oleh orang tua, yang dimana untuk membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, dan lain-lain. Namun teman-teman lebih mementingkan waktu bermain gamenya tanpa mempertimbangkan kebutuhan orang tua di rumah. Sedangkan narsisme sendiri
merupakan bentuk ekstrim dari cinta diri yang melibatkan perasaan superioritas, kebutuhan akan pujian berlebihan, dan validasi atau kurangnya empati. Seorang narsistik seringkali memiliki pandangan yang berlebihan tentang kepentingan dirinya dan membutuhkan pengakuan serta penghargaan konstan dari orang lain. Mereka cenderung memanipulasi dan mengeksplorasi orang lain untuk memenuhi kebutuhan egonya. Contohnya saja teman-teman seorang mahasiswa yang dimana terus mencari pujian dan validasi dari orang lain untuk setiap pencapaian kecil yang ia dapatkan dan merasa hancur ketika mendapatkannya. Dengan contoh-contoh tersebut, jelas terlihat bahwa self-love berfokus pada penerimaan, perawatan, dan penghargaan terhadap diri sendiri secara sehat tanpa mengabaikan orang lain. Sementara itu, egoisme dan narsisme cenderung melibatkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain dan membutuhkan validasi berlebihan. Self-love memungkinkan remaja dan mahasiswa untuk berkembang dengan cara yang sehat dan berimbang, baik dalam hal kesejahteraan pribadi maupun hubungan sosial. Apa saja manfaat yang diperoleh dari self-love untuk kesehatan mental kita serta memperbaiki hubungan sosial dengan orang lain? Ya, jadi secara mental, self-love sendiri membantu meningkatkan kesejahteraan emosional dengan membangun rasa harga diri yang kuat dan penerimaan diri yang mendalam. Self-love ini dapat mengurangi kecenderungan untuk mengalami depresi, kecemasan, atau stres berlebihan. Karena teman-teman lebih mampu mengelola tantangan dan kegagalan secara positif. Ketika teman-teman mencintai diri sendiri dengan baik, teman-teman juga dapat memperlakukan orang lain dengan baik juga, mengurangi kritis diri yang berlebihan, dan meningkatkan toleransi terhadap diri sendiri. Secara sosial, self-love memainkan peran penting dalam memperbaiki hubungan dengan orang lain. Ketika teman-teman memiliki penghargaan yang baik terhadap diri sendiri, teman-teman juga lebih empati dan peduli terhadap perasaan orang lain. Teman-teman juga dapat menawarkan dukungan yang lebih baik, mendengarkan dengan lebih baik, membangun koneksi yang lebih dalam dan bermakna dengan orang-orang di sekitar. Misalnya, dengan memahami dan menerima kelebihan, kekurangan, teman-teman dapat lebih terbuka untuk menerima orang lain apa adanya dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam hubungan sosial teman-teman. Dengan demikian, self-love tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mental, namun memperkuat hubungan sosial dan interpersonal teman-teman dengan orang lain. Bagaimana self-love dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita secara positif? Jadi, self-love memiliki dampak besar pada kesehatan fisik kita karena mencintai diri sendiri berarti merawat tubuh kita dengan cara yang holistik dengan sadar bahwa ketika mencintai diri sendiri lebih cenderung mengadopsi gaya hidup sehat seperti makanan-makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan memastikan kita mendapatkan istirahat yang cukup. Self-love juga mendorong kita untuk menghindari kebiasaan buruk yang dapat merusakkan kesehatan seperti merokok atau konsumsi alkohol berlebihan. Selain itu, self-love meningkatkan kemampuan kita untuk mendengarkan tubuh kita dan memperhatikan tanda-tanda peringatan awal dari masalah kesehatan yang memungkinkan kita untuk mengambil tindakan preventif dan mencari bantuan medis tepat waktu. Dengan memiliki pandangan yang positif terhadap diri sendiri, kita juga lebih mementingkan untuk mengikuti saran medis dan menjalani perawatan yang dibutuhkan tanpa merasa terbebani dan tertekan. Dari beberapa yang telah saya baca juga bahwa self-love memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat dan tingkat stres yang lebih rendah. Tingkat stres yang rendah ini berkontribusi pada tekanan darah yang lebih stabil dan kesehatan jantung yang lebih baik karena hormon stres yang berlebihan dapat merusak sistem kardiovaskular. Secara keseluruhan, self-love membantu kita menjaga keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa yang esensial untuk kesehatan fisik optimal. Bagaimana cara menerapkan self-love?
Untuk menerapkan self-love dalam kehidupan sehari-hari, mulailah dengan mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam tentang kebutuhan dan keinginan pribadi teman-teman. Ini juga melibatkan mengenali dan menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kelemahan, serta memberikan diri waktu untuk merawat diri secara emosional, fisik, dan mental. Sebagai contoh, teman-teman dapat mengambil waktu untuk meditasi setiap pagi untuk menenangkan pikiran dan menumbuhkan rasa penghargaan terhadap diri sendiri. Selain itu, luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang teman-teman nikmati, seperti membaca buku favorit atau mengikuti hobi yang membuat teman-teman bahagia. Dengan cara ini, teman-teman tidak hanya merawat diri sendiri dengan lebih baik, namun membangun fondasi yang kuat untuk kesehatan mental yang positif dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah membahas pentingnya self-love, manfaatnya, dan cara-cara untuk menerapkannya. Mulailah hari ini dengan langkah-langkah kecil untuk mencintai diri sendiri. Teman-teman layak untuk bahagia. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.